Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa gini, penasaran banget sama hal baru, pengen gitu coba produk atau mungkin pengalaman paling update, tapi pas ketemu sesuatu yang benar-benar asing, kok ada rasa agak nahan diri ya? Malah mungkin jadi nggak nyaman gitu. Iya iya, itu kayak ada tarik ulur di dalam diri kita ya. Nah, itu dia, tarik ulur antara si pencari hal baru sama si pencari nyaman. Betul. Dan fenomena ini nyata loh. Dalam psikologi, ini sering disebut pertarungan antara neofilia, itu cinta sama hal baru, sama neofobia, semacam ketakutan sama yang terlalu baru. Oh, jadi ada istilahnya ya, neofilia dan neofobia. Ya, dan yang menarik nih, seringkali justru di pertemuan kedua rasa ini, di ketegangan itu, lahir sesuatu yang populer banget, jadi hits gitu. Wah, jadi bukan kebetulan dong ya kalau ada produk atau karya yang tiba-tiba meledak gitu aja, ada semacam polanya gitu. Bisa dibilang ada resepnya, nah hari ini kita mau coba bedah nih resepnya, berdasarkan temuan dari buku keren Hitmakers karya Derek Thompson. Kita bakal fokus ke satu prinsip kunci yang dia sebut aturan Maya. Maya. Oke, penasaran nih. Betul. Jadi misi kita di pembahasan kali ini ya membongkar konsep Maya ini. Itu singkatan dari Most Advanced Yet Acceptable. Digagas sama seorang desainer legendaris. Most advanced yet acceptable. Yang paling maju tapi masih bisa diterima. Oke. Dan kita akan lihat gimana prinsip ini tuh nggak cuma relevan buat desain produk aja, tapi juga bisa jelasin kenapa Anda mungkin suka musik tertentu, atau film tertentu, atau bahkan ide-ide tertentu. Udah siap kita gali lebih dalam? Siap banget. Mari kita mulai dari pertarungan batin tadi deh. Di satu sisi, ada si neofilia ini ya. Dorongan alami kita gitu ya, buat cari yang baru, yang unik, yang beda. Biar nggak bosan lah ya. Tentu. Rasa ingin tahu itu kan yang bikin kita berkembang. Tapi, nah ini dia. Di sisi lain, ada neofobia yang sama kuatnya. Ini kayak mekanisme pertahanan alami gitu. Pertahanan dari apa tuh? Dari sesuatu yang terlalu asing, terlalu beda dari yang udah kita kenal. Itu bisa kerasa mengancam atau mungkin bikin bingung aja. Kita kan cenderung nyari pola, nyari yang familiar. Itu bikin kita ngerasa aman soalnya. Jadi kreator yang karyanya jadi hits, itu mereka jago banget ya main di tengah-tengah ini. Harus bisa seimbangin keduanya. Persis, mereka kayak penari di atas tali gitu. Derek Thompson di bukunya nyebut ini kemampuan menciptakan kejutan yang akrab, familiar surprises. Kejutan yang akrab, suka banget istilahnya. Jadi bikin kita, wah baru nih, tapi sekaligus ada rasa, oh tapi kok kayak kenal ya gitu. Betul, ada juga teori dari Profesor Paul Hackert yang mirip-mirip. Dia bilang kita punya nafsu pionir, pengen banget jelajah hal baru, tapi pikiran kita tuh cenderung konservatif, mau cari aman aja. Kompleks ya kita ini. Iya juga ya. Nah, ngomongin soal menyeimbangkan ini, tadi disebut ada desainer legendaris, Raymond Loewy ya. Siapa sih dia ini sebenarnya? Kok bisa nemu prinsip MIA itu? Wah, Raymond Loewy ini figur penting banget di dunia desain industri abad ke-20. Coba bayangin deh, era setelah Perang Dunia Kedua, produksi massal lagi gila-gilaan, tiba-tiba muncul kebutuhan supaya barang-barang itu kelihatan baru terus, menarik terus. Biar laku dijual gitu ya. Nah, dan Loewy ini salah satu yang pertama kali ngerti banget psikologi konsumen di era baru itu. Dia sadar kalau orang tuh kayak diajarin buat pengen yang baru terus-menerus. Ini fenomena yang relatif baru loh dalam sejarah manusia. Jadi dia kayak, arsitek selera modern gitu kali ya. Bisa dibilang gitu. Dia kan desain macam-macam banget ya. Dari lokomotif, logo ikonik kayak Shell, sampai bungkus rokok Lucky Strike yang terkenal itu. Nah, dari pengalamannya itu, dia ngerumusin prinsip emas ini. Maya, most advanced yet acceptable. Oke, most advanced yet acceptable. Yang paling maju namun masih bisa diterima. Kedengarannya simple tapi kayaknya dalam ya maknanya. Jadi, majunya tuh seberapa jauh? Terus, dapat diterimanya itu batasannya apa? Nah, itu dia seninya. Maju itu artinya ya dorong batasannya sejauh mungkin. Dari segi estetika, fungsi, atau mungkin teknologi. Bikin sesuatu yang kerasa seger, inovatif, pokoknya beda deh. Tapi, nah ini kuncinya. Nggak boleh kelewat batas dapat diterima sama target pasarnya. Harus tetap ada jangkar keakraban. Sesuatu yang bikin orang masih ngerasa nyaman, masih bisa ngerti gitu loh sama inovasinya. Oke. Bisa kasih contoh nggak dari karyanya Loewy sendiri? Gimana dia terapin Maya ini?
Contoh yang paling sering disebut itu obsesinya dia sama bentuk telur. Buat Lowy, telur itu puncak desain alam, efisien, kuat, aerodinamis, dan dilihatnya juga enak gitu. Bentuk telur ya? Familiar banget sih itu. Iya kan? Sangat familiar. Nah, dia sering banget masukin elemen bentuk telur itu ke desain-desainnya. Oh ya, kayak gimana tuh? Coba deh lihat mobil Studebaker Starliner tahun 1953 yang ikonik itu. Atau bahkan desain rautan pensilnya. Ada lekukan-lekukan halus, ngalir gitu. Kayak ngingetin ke bentuk telur. Ah, iya, kebayang. Jadi mobilnya kelihatan modern, futuristik gitu ya untuk zamannya. Betul, itu bagian majunya. Tapi lekukan organiknya itu ngasih rasa dapat diterima karena berakar dari bentuk alam yang udah kita kenal banget. Dia kayak bungkus teknologi mesin yang kaku pakai kelembutan alam gitu. Bukan bikin mobil plug bentuk telur ya, tapi ambil esensinya. Wah, cerdas banget ya caranya. Jadi ada alasan psikologisnya nih kenapa kita suka sama formula maju tapi diterima ini. Kenapa sih otak kita demen sama yang kayak gini? Nah, ini kita masuk ke cara kerja otak kita nih pas lagi mikir atau memproses informasi. Ada konsep penting namanya fluensi. Gampangnya kemudahan berpikir. Fluensi, kemudahan berpikir. Oke. Jadi pada dasarnya, otak kita tuh lebih seneng sama hal-hal yang gampang diproses. Kalau sesuatu kerasa familiar, misalnya dengar musik yang notasinya udah sering kita dengar, atau lihat muka teman di tengah keramaian, otak kita nggak perlu kerja keras. Rasanya lancar, nyaman. Jadi makin gampang diproses, makin kita suka. Sesimpel itu. Secara umum kecenderungannya gitu. Ada efek psikologis kuat namanya mere exposure effect. Kita bisa jadi suka sesuatu cuma karena sering lihat atau sering dengar aja. Oh, pantesan. Lagu yang awalnya biasa aja, kalau diputar terus di radio jadi enak juga ya lama-lama. Nah, itu contohnya. Bahkan katanya nih, kita lebih suka lihat muka kita di cermin daripada di foto. Kenapa? Karena kita lebih sering lihat versi cermin. Kemudahan pemrosesan atau fluensi ini sering diterjemahin otak jadi rasa suka. Oke, itu sisi fluensinya. Terus gimana sama kebalikannya? Kalau sesuatu itu baru banget, menantang gitu? Nah, kebalikannya itu disfluensi. Kesulitan berpikir. Kalau otak ketemu sesuatu yang terlalu rumit, terlalu asing, atau bikin bingung, dia kan harus kerja lebih keras ya. Ya, betul. Jadi cenderung nggak suka deh sama objeknya. Loh, tunggu dulu. Kalau gitu harusnya kan kita pilih yang familiar terus dong. Yang gampang-gampang aja. Kenapa kita masih tertarik sama yang baru kalau malah bikin disfluensi? Nah, ini dia nih bagian serunya. Ternyata, kenikmatan terbesar itu seringkali nggak datang dari yang gampang banget, fluent. Justru momen paling memuaskan itu pas sesuatu yang awalnya susah atau bikin bingung, disfluent, tiba-tiba jadi jelas, jadi gampang dipahami, fluent. Oh, jadi dari susah ke gampang gitu ya? Iya, perpindahan dari disfluensi ke fluensi ini yang bikin ada kayak ledakan rasa senang di otak kita. Momen ini disebut estetik aha. Estetik aha. Keren banget istilahnya. Kayak pas kita lagi isi TTS terus tiba-tiba nemu jawabannya gitu. Aha, gitu kan? Persis, itu dia. Pas lagi pusing mikirin TTS, terus klik nemu jawabannya. Rasa puasnya itu loh, itu estetik aha. Atau contoh lain deh, Anda masuk ruangan penuh orang asing, kan agak canggung ya? Tiba-tiba lihat teman lama. Langsung lega, seneng kan? Iya bener banget. Langsung berubah suasananya. Itu transisi dari disfluensi ke fluensi juga. Jadi kita tuh sebenarnya seneng sama tantangan, asal akhirnya kita ngerasa berhasil gitu ya. Berhasil naklukin tantangannya. Tepat sekali. Ada studi menarik soal apresiasi seni abstrak. Lukisan abstrak kan seringkali susah dipahami ya awalnya. Orang cenderung biasa aja atau malah nggak suka. Ya suka bingung ini maksudnya apa gitu. Nah tapi pas dikasih sedikit petunjuk soal makna lukisannya atau konteksnya, tingkat kesukaan mereka tuh bisa naik drastis. Kenapa? Karena petunjuk itu bantu mereka pindah dari disfluensi ke fluensi. Mereka dapat momen aha estetis itu. Jadi seneng karena berhasil memahami sesuatu yang tadinya misterius. Wah, ini jadi ngejelasin kenapa dulu serial kayak Lost itu populer banget ya. Kan penuh misteri tuh. Tapi tiap episode suka ngasih petunjuk kecil gitu kan? Atau jawaban dikit-dikit. Estetik aha. Bikin ketagihan nungguin jawaban besarnya. Betul sekali. Bahkan cuma ngebayangin atau ngarepin momen aha itu aja udah bisa bikin seneng loh. Kita nikmatin tegangnya, nikmatin penasarannya sambil berharap nanti bakal kejawab. Game kayak Tetris juga gitu dong ya. Baloknya kan turun acak tuh, bikin tegang dikit disfluensi.
Pas berhasil masukin dengan pas, klik. Langsung puas gitu, aha. Nah, Tetris, game terlaris sepanjang masa, itu contoh sempurna siklus disfluensi-fluensi yang bikin nagih. Oke, sekarang mulai nyambung nih. Jadi, prinsip Maya tadi, most advanced yet acceptable, itu intinya adalah menciptakan kondisi yang pas buat mancing si estetik aha ini. Tepat, bisa dibilang gitu. Bagian most advance-nya itu ngasih elemen baru, tantangan, kompleksitas, sedikit disfluensi lah ya, yang bikin kita penasaran, bikin kita terlibat. Terus bagian yet acceptable-nya. Nah, bagian yet acceptable-nya itu mastiin tantangannya nggak kelewatan. Masih ada cukup unsur familiar atau jangkar pemahaman, fluensi, yang bikin kita akhirnya bisa naklukin si hal baru itu. Jadi kita bisa ngerasain momen aha yang memuaskan tadi. Kayak di Saint Louis tadi ya, mobilnya maju, tapi lekukan telur yet acceptable-nya itu ngasih kita pegangan buat ngerti dan nerima. Dan prinsip ini soal nyimbangin kejutan dan keakraban buat mancing aha itu berlaku luas banget. Nggak cuma di desain produk, di mana-mana ada. Oh ya, contoh lain dong di luar desain. Oke, coba kita lihat musikal Hamilton. Tahu kan? Fenomenal banget itu. Iya, yang hip-hop tentang sejarah Amerika itu kan? Betul. Nah, apa coba yang bikin dia sukses banget? Ceritanya kan sebenarnya sangat familiar buat orang Amerika. Kisah bapak pendiri bangsa, itu jangkar acceptable-nya. Oke, ceritanya udah dikenal. Tapi cara penyajiannya, itu advance banget. Pakai musik hip-hop, rap, terus aktornya dari berbagai etnis memerankan tokoh sejarah kulit putih. Nah, perpaduan ini antara inti cerita yang akrab sama kemasan yang radikal, itu yang bikin ledakan aha di dunia budaya. Mayang cerdas banget. Wah, iya juga ya. Dulu pas awal denger kayaknya aneh, tapi kok lama-lama jadi suka ya. Ternyata ini mungkin rahasianya ya. Kombinasi yang nggak disangka tapi kena banget. Bahkan di level yang lebih kecil loh, kayak judul berita atau postingan di medsos. Ada studi dari Stanford tuh. Mereka analisis judul-judul di Reddit. Terus nemu apa mereka? Polanya jelas banget, judul yang paling banyak dapat perhatian itu yang menjanjiin ada info atau cerita baru, advanced, tapi cara nulisnya, bahasanya, atau topiknya itu sesuai sama yang udah biasa diterima di komunitas subreddit itu. Acceptable. Oh, jadi judulnya kayak ngomong, ada yang baru nih, keren, tapi tenang aja, ini masih nyambung kok sama obrolan kita di sini. Gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kayak janji bakal ada estetik aha dalam bentuk teks singkat, judul itu miniatur MAY lah, nawarin baru tapi dalam bingkai yang udah dikenal. Nggak aneh banget sampai dicuekin, tapi cukup baru buat bikin penasaran. Oke. Jadi benang merahnya kelihatan banget nih. Intinya, popularitas itu seringkali bukan soal jadi yang paling baru atau paling beda, atau sebaliknya, paling familiar. Tapi soal nemu titik pas di tengah-tengahnya. Itu sih MAY ya, most advanced yet acceptable. Betul sekali. Keseimbangan antara muasin rasa penasaran kita sama yang baru, neofilia, tapi nggak sampai bikin kita takut atau nolak karena terlalu asing, neofobia. Dan seringkali, kenikmatan di titik seimbang itu datang dari momen estetik aha. Rasa puas pas berhasil klik sama sesuatu yang awalnya menantang, perpindahan dari susah, disfluensi, ke gampang, fluensi, itu rasanya enak banget. Ini jadi bikin mikir soal selera kita masing-masing ya. Coba deh, Anda, pendengar kami, renungkan sejenak. Buku favorit Anda apa? Film yang paling nempel di kepala? Lagu yang nggak bosan diputar ulang? Atau mungkin aplikasi favorit di HP? Nah, coba perhatiin. Apakah hal-hal favorit Anda itu juga mainin keseimbangan ini? Ada nggak unsur kejutan yang akrabnya? Seberapa maju sih mereka? Dan seberapa dapat diterima buat Anda? Kemungkinan besar Anda bakal nemuin jejak-jejak Maya di sana. Menarik banget buat direnungkan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang agak menggelitik. Raymond Loewy kan pakai Maya ini buat sukses besar dengan cara main persis di batas selera zamannya ya. Most advanced yang masih acceptable. Iya, dia jago banget baca batas itu. Nah, pertanyaannya, apakah kejeniusan kreatif itu cuma soal pinter-pinter menyeimbangkan yang baru dan lama sesuai selera pasar saat itu aja? Atau jangan-jangan ada nilai lebih justru dalam usaha buat secara sadar dorong batas acceptable itu lebih jauh lagi? Apa yang terjadi kalau kreator berani sedikit aja melangkah lewat dari Maya? Mungkin awalnya ditolak, tapi justru malah membentuk selera di masa depan. Wah, itu pertanyaan bagus banget.
Mungkin disitulah bedanya antara karya yang cuma jadi hit sesaat sama mahakarya yang benar-benar ngubah cara pandang atau ngubah zaman ya. Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng. Menarik sekali pembahasan kita kali ini.